Selamat pagi bagi kita semua. Harapan dan doa saya kita dalam keadaan baik karena kita tetap percaya apapun keadaannya Tuhan selalu sertai kita. Pasti kita dimampukan untuk keluar sebagai pemenang. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, ayat 37 dari Lukas pasal yang pertama berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemarin kita merenungkan topik tentang persiapan. Refleksi kisah yang menuntun kita untuk melakukan persiapan adalah persiapan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayat yang baru saja kita baca adalah ungkapan yang tercatat terkait dengan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Karenanya pagi hari ini, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita berbicara tentang kemampuan Tuhan yang membuat kita mampu melaksanakan tugas. Sekali lagi, kemampuan Tuhan yang mampu untuk membuat kita melaksanakan tugas. Saya akan baca dari ayat yang ke-27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin sering dari antara kita, bahkan saya mau jujur, saya pun secara pribadi ketika melihat dan mengkalkulasi tugas yang begitu berat di hadapan perjalanan kehidupan saya, ada keraguan. Mungkinkah semuanya bisa terlewati? Namun di akhir penghujung 2021 ini, coba kita merefleksikan. Sudah banyak hari-hari yang kita lewati. Lebih 340 hari kita telah lewati. Perjalanan di tahun 2021. Lewat banyak masa yang sulit. Masa yang membuat kita takut. Di penghujung tahun ini, Tuhan mengingatkan dan merefresh kita kembali bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria, waktu malaikat Tuhan datang kepada Elisabet, Elisabet mandul, Maria belum bersuami. Namun tugas yang diamanahkan Tuhan kepada mereka berdua, bukannya tugas
tanpa penyertaan Tuhan di dalamnya. Sama seperti saudara dan saya, penyelenggaraan kehidupan kita mungkin berat dari sudut pandang kita. Mustahil, seringkali itu yang kita ucapkan tanpa sadar lewat sikap, perilaku, dan tindakan-tindakan kita. Tapi satu hal, pagi hari ini, pesan yang datang sama saya, yang saya bagi pada Bapak Ibu semua, yang saya kasihi. Dia tidak tinggalkan kita. Dia beri kemampuan bagi kita. Sebab dia Allah yang berkuasa dan tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Sehingga kalau dia pilih saudara dan saya untuk melakukan sebuah tugas, bersyukurlah. Karena di dalam kelemahan kita, disitulah ada kuasa Tuhan yang nyata dan sempurna. Selamat pagi Bapak Ibu. Jangan takut menatap hari esok. Ngucap syukur hari ini. Doa sama Tuhan. Terima kasih. Karena aku tahu kalau ada sesuatu yang kau perhadapkan, itu bukan bertujuan untuk membuat aku habis. Namun sebaliknya memperkokoh kehidupanku. Membuat aku lebih murni seperti emas. Dia memberkati saudara dan saya. Dia menguatkan saudara dan saya. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.